bapakku pun nggak tahu aku bisa nyanyi gitu. Jadi waktu itu SMA tuh bertelat banget, teman-temanku semuanya nyanyi itu dari SD. Akhirnya dilatih sama almarhum Bang Elva, dilatih sama Bang Tony Sianipar. Terus ke Manila, nggak ada ekspektasi apa-apa, hanya menyanyi juara satu. Itu tuh ada namanya, kalau anak retro masih tahu nih, ada acara anak muda namanya Ekspresi. Terus kita bisa nyanyi di Java Jazz waktu itu, zamannya belum orang belum heboh Java Jazz. Andai rasa itu pergi. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Keren banget tuh semboyannya. Cakep banget. Iya, ini kebetulan juga di tengah-tengah kami ada tamu yang kita undang dan pasti semua udah kenal ya. Sudah kenal. Aduh, belum tentu. Ya, apalagi yang orang-orang retro kayak kita, para retrois pasti kenal. Oke, sebelumnya saya Pak Lur Lebong dan selalu ditemani oleh Budos, dan di tengah-tengah mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, ini Asdos. Asdos. Kalau gitu saya rektor loh. Aku Nina Tama. Iya, tepuk tangan untuk Nina Tama. Terima kasih. Selamat datang ya Mbak Nina. Terima kasih. Saya bilang dulu satu-satu. 70 udah lahir? 70-an? 70, ya, 70 tengah-tengah. Oke, jadi aku kan 75 kelahirannya tuh. Iya. Susah gitu ucapnya. Berat gitu. Padahal saya ngomong cuma dasar Berasa 85 ya, Mbak. Oke, berarti 80-an udah remaja. Udah. Oke, 90-an udah dewasa. Iya. Oke, sekarang saya mau ngulik-ngulik dulu masalah bukan pribadi ya, maksudnya ya lifestyle, pergaulan segala macam di zaman 70 pasti kan masih kecil ya. Iya. Cimi. Cerita no, apa yang kamu alami? Udah punya anak pi sekarang. Kepe ya? Ya, 70 tuh aku tuh lahir di Surabaya gitu kan, lahir di Surabaya. Tapi tahun 85 itu aku pindah ke Jakarta. Aku ingat banget kelas 5 SD itu. Pindah ke Pas 10 Metropolitan tahun ya. Pas pindah ke Jakarta. Terus sejak saat itu udah jadi anak Jakarta. Jakarta terus. Walaupun kalau lebaran itu bolak-balik pulang ke Surabaya. Iya, tapi nggak hilang lah medoknya masih sama terus. Lah orang di rumah ngomongnya bahasa Jawa. Iya, gimana di Surabaya waktu kecil? Waduh. Kau main-main di mana Ya. gitu. Main di Nyemplung di mana? Blumbangan apa-apa. Belum bang. Jadi waktu masa kecilku sih alhamdulillah happy ya sama mbak bapakku ya. Nggak ada yang something special gitu, nggak ada. Cuman yang aku ingat pokoknya masa kecilnya bahagia aja alhamdulillah. Terus waktu itu papa tuh mau pindah sebetulnya nggak ke Jakarta, tadi itu mau pindah ke Amerika. Cuman karena satu dan lain hal nggak jadi, akhirnya pindahnya ke Jakarta gitu. Oke. Berhubungan dengan profesinya. Berhubungan dengan profesi papa. Oh gitu. Kalau waktu di Amerika sebenarnya berhubungan dengan apa? Kerjanya papa juga. juga sama ya. Kerjanya papa. Itu gitu. pilihan yang berat juga ya. Apalagi anak-anak kan masih, wah Amerika apa Jakarta ya? Amerika Jakarta. Gitu Aku nggak ngerti aku. Nggak ngerti. Pokoknya disuruh kita waktu itu saat itu tuh papa tuh bener-bener kayak dikasih pilihan gitu kan. Terus ngomong sama kita juga gitu, papa dikasih pilihan kayak gini-gini gitu. Terus ya kita nggak ngerti, kita mana aja sih, kemanapun aku ngikut ikut aja. gitu. Nomaden Akhirnya, ya? akhirnya papa lebih memilih untuk di Jakarta, tapi sambil membuka sekolah-sekolah musik yang ada di Indonesia. Jadi papa dulu tuh kerja di Yamaha Music gitu kan. Sebutkan dong. Yamaha Indonesia, namanya Tama Musik. Halo Mas Tama. Ya, jadi saat pertama kali Yamaha tuh buka sekolah musik di Indonesia, bapakku lah yang keliling Indonesia membuka dan ngasih training gitu, guru-guru sekolah musik di seluruh Indonesia. Makanya muridnya papa tersebar dari Sabang sampai Merauke, literally dari Sabang sampai Merauke gitu. Makanya pindah ke Jakarta itu. Kalau di Amerika tuh dia tuh cuma untuk sekolah dulu sama apalah gitu. Jadi papa tuh sekolah di Jepang, terus pulang ke Indonesia. Sama Jepang-Jepangan di training lagi apa, terus disuruh pindah ke Amerika tadinya. Dikasih pilihan itu atau ini, papa milih ini karena supaya bisa dekat sama anak-anak segala macam gitu kan. Itu berarti memang papa itu seorang musikus sejati ya, karena punya passionnya ke sana, lebih banyak untuk visinya ke misinya lebih ke Indonesia daripada ke Amerika ya. Iya, dia pada dasarnya papa tuh guru sih kan. Jadi jadi dia guru by heart tapi player
by night, by whatever lah gitu. Guru Jadi by heart, player by night. Jadi kalau malam dia suka main dulu kan, suka main di hotel-hotel, suka main di mana-mana gitu. Pegang apa Papa biasanya? Keyboard. Oh, keyboard ya. Dia berarti angkatannya siapa ya? Kalau boleh tahu. Wah. Zaman-zaman itu. Pernah main bareng berarti kan sama musisi kita Siapa yang legendaris. Bapak itu muridnya Om Bubi Chen, almarhum. Om Bubi Chen. Dari Surabaya itu ada namanya Bubi Chen, itu pemain jazz. Wah, itu favorit banget. Iya, jadi yang sempat berguru sama Papa atau kayak workshop sama Papa tuh banyak. Jadi masa kecilku di Surabaya tuh didatengin sama Erwin Gutawa, sama Aminul Tokosin, Indra Lesmana, iya, tapi biasa aja gitu. Yang aku sering lihat itu Abang Alfa Syuria gitu kan. Jadi kayak aku tuh tumbuh besar bersama mereka. Buat aku tuh kayak nothing special gitu. Oh iya, temannya bapak gue gitu. Itu udah lo lihat sehari-hari. Udah makanan gue hari-hari. Oke, jadi Mbak Nina nih kemampuan vokalnya dan belajar vokal itu juga berdasarkan karena pertemuan dengan mereka atau memang belajar sendiri atau gimana? Aku sih tadinya tuh nggak tahu kalau aku bisa nyanyi gitu. Aku tuh malah main piano tadinya, Mas. Oh, gitu. Awalnya aku main piano sama Mas, Pak Lur dong. Oh, Pak Lur. Kita nom aku. iya. Oke. Dia langsung berubah bentuk. Kodok. Iya. Terus? Jadi aku tuh les musiknya dulu sama almarhum Yazid Jamin. Kalau teman-teman pernah dengar gitu, adalah satu komposer, satu pemain pianis gitu. Sama Om Yazid. Terus waktu pindah ke Jakarta, aku itu iseng nyanyi-nyanyi. Jadi Abang Alfa Syuria almarhum itu dulu emang hobi nongkrongnya di rumah gitu. Hari-harinya tuh di rumah. Nongkrong-nongkrongnya. Terus suatu hari aku nyanyi-nyanyi, terus dia bilang, "Dek, kamu tuh bisa nyanyi, mau latihan nggak sama aku?" Gitu. "Ah, nggak bisa gue, Bang." Gue gitu. "Bisa, ayo latihan." Bapakku pun nggak tahu aku bisa nyanyi gitu. Jadi waktu itu SMA tuh bertelat banget, teman-temanku semuanya nyanyi itu dari SD gitu kan, dari SMP. Gue dari SMA. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran mau nyanyi. Terus akhirnya dilatih sama almarhum Bang Elva, dilatih sama Bang Tony Sianipar. Tony Sianipar tuh anggota Alpha Singers gitu kan. Terus ya udah tiba-tiba nyanyi, terus nyanyi sama Bang James Sunda gitu kan. Bang James dulu tuh punya grup namanya Oh No. Oh No. Laki semua kecuali ada perempuan itu paling kecil gitu. Oh No gitu. Sempet album lebih? Nggak sempat bikin album, tapi kami sempat workshop, terus sempat main di mana-mana gitu. Ada di Oh No tuh ada Nugi, ada Gary Herbs, ada Rido Slang, terus ada Nitonya Alf, ada gitulah. Terus aku paling kecil gitu, jadi kayak selalu di puk-puk gitu, anak bawang. Tapi itu cover band ya? Itu band cover. Ya? Kita sempat bikin lagu tapi nggak sempat produksi gitu. Udah, terus habis itu kuliah, terus berhenti nyanyi sama band yang itu. Bikin band sama Anto Hood, sama Teteh Reza, Karna Mevia gitu. Terus aku punya, Papa bilang, daripada kuliahmu keganggu, mending lo ikut sama gue aja. Gue punya grup nih nyanyi Warna. Ya udah, jadi sama Warna deh. Itu terbentuknya Warna. Sebenarnya kita jangan loncat ke masalah terbentuknya Warna dulu ya. Kita belum selesai nih masalah tongkrongan apa gimana zaman-zamannya kecil. 80s pas lagi remaja. Tadi itu kan baru kita ngomong masalah 70s ya. Iya. Gimana Mbak Nina tuh masih kecil ya. 80s Sekarang dong. 80s. Itu sudah di Jakarta ya. Nah, Jakarta. Lu gaul-gaulnya, main-mainnya. Gue tuh nggak gaul Mosok sih. Bener. Tadi beda. Ayo. Aku nggak ikutan tadi yang buat ngomongin itu. Nggak, maksudnya waktu SMP itu karena aku tuh tinggal di Jakarta Timur, di Duren Sawit dulu kan. Sementara tempat-tempat gaul ibu kota kan di Jakarta Selatan. Jauh dong main ke selatan nih. Jauh. Nah, saudara-saudaraku itu kebanyakan tinggal di Kebayoran Selatan. Gitu. Selatan, ya Duren 3 lah, terus mana lah, pokoknya Jaksel banget. Jadi gue kalau ini Mbak, kalau Budos Kita nom. Pancanin nom. Pancanin. Kalau weekend gitu ya, gue nginep rumah mereka gitu kan, ya mainnya ke daerah-daerah situ. Gitu antara lain daerah-daerah mana itu? Banyak loh selatan. Dulu kan zamannya 80-an tuh ada sepatu roda gitu kan, lipstick, terus apalagi tuh sampingnya lipstick tuh yang di Happy Day. Ya Allah, dia anak Happy Day banget nih. Nggak, gue lipstick. Ikut dua-duanya ya gitu. Terus nggak sempet tuh yang lintas Melawai nongkrong gimana tuh nggak sempet karena
masih terlalu kecil. Iya, tuh kayak Pak Lur dan sebagainya. Ya angkatan saya sih memang. Lintas Melawai cuma ini lintas Melawai, di sini lewatnya gitu. Saya langsung masuk ke Aldiron ya kan. Bisa gitu. Nyewa sepatu roda. Tahu nggak tuh Aldiron tuh toko mall yang pertama kali pakai eskalator dulu di selatan. Oh iya. Iya, kalau di selatan ya. Oh, Itu waktu pertama kali dibuka kan Aldiron pas eskalatornya dioperasikan, wah anak-anak pada seneng banget naik tuh. Masya Allah. itu zamannya masih kecil banget itu. Di Aldiron terus ada Blok M Plaza kan. Setelah ya, itu itu kan tapi masih setelah itu masih di daerah-daerah situ kan. Itu kan 90-an ya Blok M Plaza mulai top ya. Tapi kan waktu yang 80 ke 90 itu ya selain Aldiron terus ada tempat makan yang donat-donat, masih inget gak? apa ya? Kayak kok donat, burger. Ngomong burger. American Hamburger. Iya pasti. Blok M. Sampai sekarang masih ada loh? Masih ada. Masih ada memang. Dan tempatnya juga sama ya. Iya. Cuman udah agak beda kayaknya. Dagingnya dulu tebel, sekarang tipis. Oh itu ya. Sempat menjelajahi waktu itu. Sempat. Gitu ya. Jadi nggak Beda kenangan rasa lagi ya. dong ya. Terus apa lagi? Kan berarti itu namanya lintas Melawai kan di situ. Iya. Berarti 90-an masih kan zaman-zamannya Mbak Nia itu udah Nggak ada lintas Melawai, udah orang-orang udah nggak ada ngeceng-ngecengan lagi tuh Udah nggak Pak ada Lur. ini ya. Tapi main sepatu roda iya. Terus habis itu kalau misalnya siang-siang gitu sebelum main sepatu roda mampir ke pasarnya beli susu Surya. Tahu nggak sih? tahu. Yang di kantong plastik lu tau nggak, Pak? Iya. Jadi susu kantong plastik yang mau Kak masih Allah enaknya. Aduh. Dingin-dingin terus itu baru masih. Udah dengan berbagai macam rasa ya. Iya, Iya kan? ada berbagai macam rasa, ada strawberry, ada mocha tuh paling enak. Dulu juga suka sih. Tapi selain di lintas Melawai pasti ada tempat-tempat lain kan? Kan nggak hanya lintas Melawai ya, Jakarta yang top itu ya waktu itu. Untuk Aku tuh kan anak USDA ya, utusan daerah ya saat itu ya. jadi karena nggak tahu kemana-mana, karena mama papa mainnya sama sepupu-sepupuku itu aja. Jadi dan kita kalau weekend nginepnya di sana, udah cuman jadi kita dibawanya cuman ke daerah selatan itu aja, mainnya di situ aja. Udah nggak kemana-mana, nggak tahu lagi gue yang lain gitu, nggak tahu Jakarta yang lain. Bahkan kalau dulu karena aku dulu sekolah di Tarakanita kan, Tarakanita Rawamangun, itu tuh dulu tuh samping itu tuh sekarang jadi Mall Aldiron sekarang. sekarang Mall Aldiron? Di Jalan Pemuda, itu kalau nggak salah ada Aldiron Mall. Dulu tuh belum Arion. Ya makanya gue sempat mau ngomong Arion. Arion. Itu kadang-kadang ya gaungnya tuh bagus ya, memberikan informasi yang tepat. Betul. Nah dulu tuh Arion tuh belum jadi mall, Ya. masih tempat bus kalau nggak salah deh. Oke. Gitu kalau nggak salah sih gitu, atau tanah lapang atau bus gitu. Iya. Jadi nggak ada tempat gaul lagi, Nggak ada. kecuali Kelapa Gading ada, Ya. tapi Kelapa jauh. Gading. Oke, terus itu kan yang 80-90-an kan, berarti SMP, SMA Gue udah. bengal gue. Wah, gue pengen denger masa Cerita dong, kebengalannya itu cerita apa? dong. Antara lain bengalnya apa sih? Enggak, tapi bukan bengal nakal Iya. as in melakukan hal-hal yang kriminal Banget. itu enggak gitu ya. Karena ada Pak Lur yang kayak gitu tuh ada kan. Gue enggak, aku tuh termasuk yang bengalnya itu kayak cabut satu kelas gitu kan. SMA di mana? SMA di Al-Azhar Kemang. Al-Azhar Kemang. Tapi tinggal masih di timur situ ya? Enggak, jadi itu SD, SMP itu SMP itu aku udah pindah ke Pancoran. Oh, iya. Jadi anak selatan. Jadi anak Perdatam? Bukan, jadi Pancoran, tahu Pancoran. MBAU? Oh tahu. Nah, pom bensin MBAU, kalau Pak Lur masuk dari pintu pom bensin MBAU, lihat sebelah kanan. Sekarang itu jadi Hotel Aston atau apa? Itu dulu rumahku. Oh, Gitu. Bener-bener pinggir jalan raya. Like literally kalau gue mau ke sekolah, gue tinggal nyebrang, stop bus di depan rumah. Beneran stop Ke bus. Al-Azhar Kemang. Enggak, itu dulu itu naik busnya dulu ke Rawamangun Oh, Rawamangun. gitu. Ke Al-Azhar Kemang mah ke Jeruk Purut mah tinggal naik bajai atau naik apa gitu. Gitu. Dulu itu ya waktu gue masih waktu masih SD SMP pertama kali bisa naik bus gitu sama teman-teman, dijemput sama supir. Supirnya gue suruh pulang. Gue naik bus. Coba kalau sekarang enggak, gue mending dijemput aja gue daripada gue naik bus. Tapi emang itu ya suasana yang menariknya di situ ya. Maksudnya, Iya, pulang bareng sama pulang bareng sama teman. Jadi dari Rawamangun itu SD kan Rawamangun sampai ke Pancoran. Jadi gue inget banget rutenya tuh dari Rawamangun ke Kampung Melayu. Itu tuh masih beramai-ramai tuh ada 5 anakan gitu, 5 orang gitu. 4-5 orang kadang-kadang lah. Nah, terus dari Kampung Melayu baru pada pindah-pindah gitu. Ada yang sebelum Kampung Melayu itu ada yang turun di Cipinang, ada yang turun di mana. Gue sampai Kampung Melayu, dari Kampung Melayu gue sendiri ke Pancoran.
Iya. Tapi berkesan sekali ya gitu ya. Dari yang berlima akhirnya semuanya pada pindah-pindah. Dan masih sepian Jakarta. Iya. Asik banget mesti. Masih enak. Jadi supirku tuh kadang-kadang aku suruh nunggu di pasar Minggu supaya aku bisa dijemput baru pulang gitu kayak gitu-gitu. Satu pacoran iya, gitu. Oke, terus setelah itu lepas SMA? SMA-nya itu aku di Selatan udah, terus apa ya? Terus Ya SMA berarti sekitar 94, ya. 95 gitu ya. Terus 93. Gue tuh lulus sebetulnya 93, cuman aku tuh tukaran pelajar ke Amerika setahun gitu. Oke. Terus pulang lagi masuk ke Pancasila. Kenapa begitu Pancasila? Iya, kenapa? Ini kayaknya ada kenangan yang Nggak apa-apa. Bagus. Ini selesai kan? Jurusan sekalian aja di Akuntansi. Oh, akuntansi. Wow. Jauh pokoknya nggak ada sekali. efeknya. Nggak ngefek pokoknya udah selesai. Terus udah terus Gitu. Terus masuk deh tuh ke justru dunia itu belum. Jadi waktu di Pancasila pun aku udah mulai nyanyi gitu. Tapi belum yang gimana gitu loh, belum bikin warna waktu itu. Tapi waktu itu udah mulai main sinetron, udah mulai ikutan ekspresi. Dulu di Indosiar itu tuh ada namanya, kalau anak retro pasti tahu nih, ada acara anak muda namanya Ekspresi. Tahu. Ekspresi. Nah, aku dulu salah satu Pembawa acara. iya pembawa acaranya gitu. ekspresinya gimana tadi? Gitu. Ekspresi Asli gitu kan. Ya gue inget banget tuh acara itu. Iya. Kayaknya ngehit juga ya dia Ekspresi ya. Iya, Itu alhamdulillah. ya setara sama kayak Planet Remaja zaman dulu Yes. ya. Gitu ya. Tapi saat Ekspresi itu ada, aku tuh udah mulai sama Warna, udah bareng-bareng sama Warna gitu loh. Nah, jadi waktu itu dikirim buat ngeliput Spice Girls ke Singapura, gue nggak bisa. Terus ngeliput 98 Degrees gue nggak mau karena latihan sama anak Warna, terus main di jam sama anak Warna. Itu gue lebih belain Warna. Sampai produser gue, lo tau nggak sih ini Spice Girls lo gitu? Iya gue, lo tau gak sih ini Warna lo? Siapa Warna? Gitu orangnya nggak tahu ya. Produser gue nggak tahu. Terus nggak bisa. Sampai akhirnya kontrak gue nggak diperpanjang karena aku lebih banyak nggak bisanya daripada bisanya gitu. Ya udah, terus akhirnya serius di Warna, baru deh 98 keluar. Bolak-balik Indonesia sampai nih Warna nih, ngomong produser gue, lo nggak tahu waktu itu, sekarang lo tahu. take off ya. Tapi Warna sendiri pernah diundang sama Ekspresinya. Enggak, karena belum. Belum ya. Namanya aja belum Warna waktu itu. Dulu namanya Second Generation. Oh, second generation. First Generationnya ada anak dari jadi First Generation tuh ada grup yang dibikin sama papa juga, namanya Misty Five gitu. Nah terus habis itu kita berlima juga setelah itu Second Generation. Tapi saat kita sign kontrak sama Sony, dibilang Warna namanya jangan nama barat gituin, yang catchy aja, Second Generation kayak apa gitu. Saya kira apa ya gitu, Warna aja, karena kami kan waktu itu berlima, Steven, Dea, Ria, Sarwana, Nina. Kalau diginiin gitu ya kulitnya masing-masing beda-beda. beda semua. Oh iya. Indonesia banget. Steven Cina banget gitu kan, terus si Sarwana itu Indonesia banget. Jawa banget. Ria tuh timur banget, Indonesia Timur. Dea itu pun dia tuh Indonesia Timur, Sulawesi kan. Aku Jawa banget yang hitam sawo matang gitu. Sampai waktu itu kami dilirik oleh siapa ya? Aku lupa badan apa gitu ya, pokoknya untuk bikin PSA itu, bahwa berbeda-beda tapi satu, yang shoot, yang direkturnya Garin Nugroho waktu itu gitu. Jadi udah sempet tuh ada di TV tapi nggak lama gitu untuk PSA, Pemersatu Bangsa, pokoknya itu persatuan udah tahun bangsa. 2000-an dong. Itu Warna udah keluar. Udah 2000-an ya, udah 2000 awal. Tapi sempet banyak episode yang udah dibuat ya. Enggak, itu cuma PSA aja, PSA public service announcement gitu, Oh, kayak gitu. iklan aja gitu. Oke, balik mengenai dari Second Generation terus akhirnya terbentuk ke Warna. Dan sementara kan kalau Ritualis tahu ya, Mbak Nina ini kan kayaknya lebih hip di pas Warna ya. Orang pada tahu, ya kan? Nah, itu gimana tuh jadi terbentuknya akhirnya bisa terkumpul, ketemu sama si Mas Awalnya Sarwana, gimana? sama Mbak Dia, Ceritain dong. Itu pasti peran ini Papa pasti ya? Oh iya, Tapi gimana pasti. tuh ceritanya? Jadi dulu tuh Papa itu suka jadi juri gitu, jadi juri festival nyanyi kemana-mana. Terus karena ada si Misty Five ini akhirnya menikah masing-masing, jadi bubar kan. Terus Papa bikin lagi grup baru, si Second Generation ini.
isinya tuh adalah Dea Mirella, Joy Tobing, Yunas sama Sarwana, tadi berempat. Sorry, Joy Tobing itu yang menang Idol ya? Itu udah menang sih. Itu belum menang sama Idol. Oh, belum menang sama Masih Idol, ya? SMP sih Joy itu waktu itu. Oh, gitu. Iya, Terus iya. ditarik sama papa untuk bikin grup nyanyi gitu, si Second Generation ini. Terus karena kuliahku terganggu saat aku main band sama si Teteh Reza, akhirnya Mbak kamu ikut aku aja, ya udah. Akhirnya aku keluar dari bandnya Teteh Reza, almarhum Tony Gunawan, terus akhirnya aku ikut sama Warna sama si Second Generation ini. Terus di prosesnya Joy Tobing keluar memilih untuk bersolo karir, Yunas Parera juga keluar memilih untuk bersolo karir, masuklah Ria Warna, Victoria Margareta sama Steven. Steven itu juri yang milih anak-anak ini tadinya gitu. Gitu. Terus akhirnya dia karena dia tuh bisa main piano dan dia bisa nyanyi, ya udah sekalian aja. Ya udah akhirnya jadi berlima deh. Terus das tahun 97 lagu ciptaan kami tuh dikirim ke Filipina untuk ikut untuk ikut the third atau berapa gitu ya, pokoknya World Song Festival. World gitu. ya? World Song. Jadi yang ikut itu ada 12 negara, ada Filipina sendiri, ada Singapura, ada Denmark, ada Amerika, ada Kroasia atau apa? Aku lupa lah, pokoknya ada 12 negara lah gitu. Kita nggak sengaja, kita ya lah, namanya juga masih cilik-cilik ya, masih palur ya, masih kecil-kecil, terus kayak we go without any burden gitu. Kita happy go lucky aja. Kita pergi gitu. Tadinya lagunya tuh mau dinyanyiin sama Rita Effendy tadinya. Lagu kami yang kami submit gitu kan. Terus akhirnya karena yang ngurus tuh Papri, almarhum Sadikin Suhra, terus ngomong ke papa, siapa penyanyinya? Oh, ini bagus nih Rita Effendy. Itu mereka ngomongnya di sebelah gue lagi ngetik nih. Gue iseng, kenapa nggak Warna aja? Kenapa nggak Sekenji aja? Kenapa? Siapa tuh Sekenji? Bagus pokoknya gitu. Udah. Terus akhirnya si almarhum Om Sadikin Sukra, siapa Sekenji gitu. Kasih tau, oh bagus nih, bagus anak-anak kayak gini-gini. Oh ya udah, kalau mereka ini mereka aja gitu. Kita pergi ke Filipina, das ke Manila, nggak ada ekspektasi apa-apa, hanya menyanyi juara 1. Woi, keren. Nggak ada beban. Satu, nggak ada beban. Nothing tulus gitu ya. Nothing tulus. Kita mau berangkat itu, kita mengkarantina diri 5 hari di Balai Ibu dan Anak. Balai Ibu dan Anak. Kita awal. Iya, di tempat Yunus itu loh Mas. Ya, Paluar di bawah situ. Udah, pas kita masa karantina, saya nggak boleh nyanyi. Cewek-cewek bertiga nggak boleh nyanyi karena bengkak pita suaranya. Sama dokter, vocal rest. Dok, mau berangkat festival nih dok gitu. Terus minum antibiotik selanjutnya, pokoknya nggak boleh dipakai pita suaranya. Waduh, berangkat ke Manila, Bismillah aja udah, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah gitu. Gue nggak ngerti dandan tuh waktu itu, nggak ngerti dandan kita Palur. Ya udah belajar crash course, belajar dandan, belajar pakai bulu mata, belajar. Akhirnya segala macam udah, kita mulai vocalizing di backstage tuh, diiringin oleh si Philharmonicnya Filipina. Bagus banget tuh sampai keder. Wah, ini kok bagus banget gitu. Udah. Terus akhirnya udah kita nyanyi, selesai nyanyi kan diumumin pemenang ya kan. Pemenang runner up gitu. Pemenang ketiga, pemenang kedua. Saat pemenang ketiga tuh kita udah pakai jaket, udah siap-siap mau pulang ke hotel. Kita karena nggak ada beban. Kita tuh mainnya sama kita mainnya sama penyanyi dari Singapura karena seumuran kan. Jadi kayak wah gitu. Juara 1 Indonesia. Lu dipanggil gitu. Enggak gitu. Lu dipanggil gitu. Gua lepas jaket depan. Aduh. Itu boleh tau nggak lagunya apa dia nyanyi? Judulnya Haruskah. Haruskah. Ada Karya dari karya dari Warna. Karya Warna sendiri ya. Lagunya Steven, liriknya Warna. Gitu. Ada di album pertamanya Warna. Nah, oke, masalah album. Berarti Warna ini udah berapa album yang dirilis? Mas, ya Allah. Banyak ya. Nggak banyak banget sih. Emang tiap tahunnya berapa kali produksi? Dulu sih setahun sekali. Dulu sekali ya. tahun dari 98. Terus 2000, 2022 itu udah 3 album. Terus saat aku keluar, teman-teman tuh bikin 2 album lagi kalau nggak salah. Tapi single kita banyak Mas. Palur. Ya. Karena kan nggak apa-apa deh Mas, nggak apa-apa. Ntar lama-lama kan uban gua habis gitu. Berubah bener deh. Berubah ntar ngomong Mas 10 kali lagi ya udah jadi hitam rambutnya. Oke, terus. Iya, jadi kita singlenya kita lumayan banyak gitu. Jadi ada Waktu Kan Menjawab, soundtracknya Cawakan, terus ada singlenya Warna yang Langkahmu untuk kerja sama Gel.
ada kisah terindahnya Mas Yofi itu nggak masuk album kayaknya. Ada banyak gitu loh. Jadi kita banyak ngeluarin single tapi produktif banget. Alhamdulillah gitu. Tapi single itu akhirnya masuk ke dalam satu album yang Belum gitu ya. karena rights-nya kan beda-beda, Oh, iya. produsernya beda-beda. Yang terakhir ini Warna udah keluarin 2 single baru dan sekarang insya Allah setelah Lebaran lah keluar single baru lagi. Habis Lebaran. Ya kayaknya. Udah ada pertanyaan kali. Itu kalau Bunda semua mau nanya-nanyanya pas Warna baru-baru muncul tahun 90-an awal tuh menitinya tuh susah gak sih? Gimana sih lo dulu? Susah ya. Tapi Hmm. namanya juga kita manusia nggak happy go lucky gitu kan. Jadi kayak oh ya udahlah gitu. Alhamdulillah kami beruntung banget ada nama besarnya Papa gitu kan. Jadi Papa yang membuka jalan untuk ketemu sama Peter Gonta. Jadi kita bisa main di jams gitu kan. Terus kita bisa nyanyi di Java Jazz waktu itu zamannya belum orang belum heboh. Java Jazz pertama kali masih di apa namanya Hilton dulu kan, di Convention Center gitu kan. Jadi kayak bahagia aja gitu, beruntung asli. Warna itu bisa dibilang beruntung karena tahun 98 saat itu kan Krismon ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang enggan meletakkan produknya di iklan-iklan di televisi karena mahal gitu. Jadi slot-slot iklan yang ada di televisi kosong, diisi sama video klip. Jadi video klip Warna diputar terus 98 terus sehari itu bisa berapa kali lo liat muka gue di TV gitu kan. Gitu. Ingat gak lo lagunya apa tuh? Rindu ini. Ya itu Rindu ini sama Dalam Hati Saja. Itu tuh sering banget diputar. Sampai akhirnya Warna jadi naik gitu. Alhamdulillah sih. Krismon ya enggak ya. Alhamdulillah enggak ya. Blessing in disguise. Keren. Gue yang paling ingat sih dalam hati saja ya tadi ya. Oh iya. Dalam Hati Saja juga. Iya. Itu merasa sukma. Aduh, merasa sukma. Itu tuh penciptanya satu Steven terus atau ganti? Enggak, Rindu ini tuh Mas Anang yang bikin, Anang Hermansyah. Terus kalau Dalam Hati Saja Mas Yofi Widianto gitu. Nah Mas Yofi itu kan juga kayak anaknya Papa kan, karena kan keponakannya sepupunya almarhum Abang Elva gitu kan. Jadi emang main bareng gitu. Oh itu pertanyaan dari Daddy G. Iya. Ya. Sebelum lebih maju lagi, nanya sedikit mundur nih. Gue penasaran sama Nina. Dia berapa berarti sih? Bertiga. Nah, yang bertiga ini kan yang nyanyi apa? Nina. Aku pengen tahu momen kapan mungkin ada ya Papa bilang kamu kayak nyanyi deh, kamu cocok deh nyanyi itu. Kapan ada nggak momen itu? Nggak ada. Bapak gue tuh nggak percaya gue bisa nyanyi. Jadi ceritanya gimana? Jadi dulu tuh alhamdulillah bapak ibuku tuh ibuku sih sebetulnya yang agak gila ya. Anak-anaknya semuanya dilesin, kami semua dilesin piano, kami semua dilesin gambar, kami semua dilesin nari. Adik gue yang paling kecil nari. Adik gue nomor 2 jago banget gambar. Aku main piano gitu. Gak ada sama sekali di antara kami yang dianggap bisa nyanyi. Yang kayak tadi aku cerita sama Pak Lur bahwa saat gue nyanyi gitu, Mas, ada Abang Elva di rumah. Terus Abang Elva ngomong, "Dek, kamu bisa nyanyi?" "Nggak bisa Bang." "Itu bisa." Begitu. Kalau tahu banget, "Nggak bisa." Udah latihan sama Abang. Dilatih sama Abang. Bapak gue baru bilang, "Oh iya ya, anaknya bisa nyanyi." Gitu. Akhirnya diakuin juga ya. Akhirnya diakuin. Bapak gue standarnya ketinggian. Ya lo nggak bisa gitu. Bisa asal dilatih. Begitu dilatih, oh bisa kan? Oh gitu. Terus pertanyaan kedua mengenai Warna. Iya. Pada saat 90-an ya? Iya. Nah 90 pada saat kalau kompetitor itu kan sehat ya, buat kita maju. Bisa nggak identifikasi pada saat 90 siapa sih kompetitor Warna pada saat itu? 98 Warna, kompetitornya nggak ada. Oh ya? Tapi kenapa? Makanya karena kita beda gitu. Ada grup vokal perempuan AB3. Oh, oke. Mereka tiga ya. Nah, tapi mereka perempuan-perempuan kan. Nggak ada nih yang paling Alpha Singers gitu. Tapi Alpha Singers itu tuh senior, yang seusia sama kita tuh nggak ada gitu. Makanya Warna saat itu tuh bisa bener-bener stand out karena nggak ada duanya gitu, nggak ada gitu. Mungkin kalau bisa gua analisa nih ya, waktu itu kan zaman-zamannya 90-an ya, kayaknya lebih banyak ke boys band sih ya.
Ya, Betul nggak? benar, Kan? Jadi main benar. Indonesia tuh juga banyak kayak Super apa? boy band. Super boy band. Iya. Super Kalau band. Iya. nggak, kalau di Indonesia nggak banyak tuh, belum boyband belum ada, tapi ada di luar negeri tuh ada 98 Degrees, terus ada boyband lain yang dibawa ke Indonesia karena gue nginterview di ekspresi itu kan. Oke. Jadi kayak boyband lagi gitu. Itu lagi. Cuman memang nggak, yang paling menonjol saat itu 98 Degrees gitu. Nah, tapi di Indonesia sendiri belum ada, selain Ava Singers belum ada yang kayak Warna gitu, yang benar-benar dari backgroundnya itu beda-beda. Kalau Ava Singers kan satu tongkrongan tuh di Bandung tuh kan, sama-sama les di tempatnya Abang Elva. Kalau kita kan beda-beda, satu dari Cempaka Putih, Iya, satu dari Tangerang, satu dari Surabaya, gue di mana gitu kan, satu dari Parepare gitu, semua dijadiin satu kumpul gitu. Makanya berwarna ya. Iya, gitu. Enggak hanya dari warna kulit tapi juga Bukan, dari dari profesi, semua. dari ininya Iya, juga. Profesi juga macam-macam waktu itu ya. Kebetulan waktu itu perempuannya masih sekolah semua. Masih sekolah semua, ya. Yang Sarwana itu udah menyanyi gitu saat itu, udah jadi penyanyi. Steven guru musik gitu, guru piano. Ya unik banget makanya. Ajaib Warna lah. Oke, tapi dari keunikan itu pasti kan mereka punya karakter yang beda-beda. Iya. Sulit nggak menyatukan pendapat? Sulit lah. Sulit ya. Band ya. Aduh, Makanya gue keluar. Oh memang sempet keluar. sempet ya. Tapi balik lagi kan. Berarti Iya. masih ada rasa kangen dengan yang warna tuh. Ya Oke. namanya juga masih muda kan ya, Pak Lur ya. Jadi tingkat kedewasaan masih belum tinggi Ya. gitu kan. Emosi semuanya emosi egois semuanya masih ada gitu. Masih Guenya tuh masih gede. Cari jati diri masing-masing. Iya, ya. gitu. Terus akhirnya setelah emosi itu redam gitu kan, oh iya ya gitu. Akhirnya udah gitu. Kemarin tuh tahun 2020 diajakin bikin single sama Warna. Dea sama aku tuh diajakin bikin single sama Warna. Aku tuh udah punya grup 5 wanita tuh kan. Oh ada. Ada Yuni Syara, Andin, Iga Mawarni, Rika Ruslan, aku gitu. Itu 5 Oh, iya, wanita. iya. Iya. Jadi 5 wanita. jadi ditanyain lo terikat kontrak nggak sama 5 wanita, kenapa? Mau nggak nyanyiin satu single aja? Tadi gitu. Oh iya, mau deh kalau cuma satu single, satu lagu doang kan? Iya, ayo. Terus tiba-tiba dipanggil nih Warna sama Mas Yofi gitu. Kami kumpul tuh di Citos diomongin sama Mas Yofi. Lo daripada cuma satu single, mendingan reunited aja. Gitu. Jangan reunion. Nah, kalau reunion kan artinya bisa datang dan bisa pergi lagi. Kalau reunited kan reunited gitu, udah jadi satu lagi gitu, udah kan udah dewasa semua, udah hilang tuh, Udah tuh ya. egoisnya, emosi Lewat udah itu lewat. semua ya. Udahlah gitu, gitu sama si Yofi terus ya udah sih, ya udahlah gitu. Akhirnya bikin single udah 2 nih gitu, rencananya mau keluar lagi nanti Itu sekitar yang reunited berarti tahun 2020 ya. 2020. 2020 terus 2000 Pas Covid ya. pas Covid. Nah, pas Covid terus berhenti karena Covid itu tadi, tapi akhirnya baru keluar itu singlenya tuh 2022 akhir. Terus 2023 kita bikin konser, terus masuk nominasi AMI. 5 wanita juga masuk AMI juga kayak. Wah. Jadi Sibuk gak sih lo? Ya Allah. lumayan, Bu. Lumayan banget ya. Lumayan. Tapi ya alhamdulillah, pokoknya disyukurin Keren aja sih, lah. keren. Jadi sekarang ada dua grup ya nih Mbak Nina ya. Ada 2 grup. Yang tadi yang apa 5 wanita all female. Yes. Ya terus yang satu lagi yang warna Yang itu warna. ya Iya. berbagai macam. Ya masih tetap warna. Tapi nanti aku abis lebaran juga keluarin solo juga. Oh. Yang pertama, solo pertama. Enggak. Oh, udah keberapa? Udah pernah. Aku itu udah keluarin dulu tuh tahun 2002. Udah sempat. No, 2012. 2012 sempat bikin album. Terus baru sekarang lagi gitu. Ada produser yang gila aja, mau bikin album nggak? Ayo aja. Ayo gitu. aja. Nggak boleh ditolak ya. Nggak boleh ditolak. Oke. Gitu. Albumnya udah banyak banget ya. Dari solo memang udah satu, ya Kalau kan? Tapi album soloku baru 1, Oh, tapi tapi yang lain-lainnya udah- single-singlenya iya ada banyak gitu. luar biasa. Alhamdulillah. Lagi, oke. Balik lagi. Iya, iya, iya. Sedikit kesana karena ngeliat kan selain rekaman juga ada off air kan, show di mana-mana kan. Ini kan beda nih karakter penonton zaman retro sama sekarang kan beda. Iya. Punya pengalaman nggak pada saat baik itu mau warna maupun sebagai single maupun apa tuh 5 wanita tadi? Wanita. Ada nggak punya pengalaman
pada saat show, entah itu yang lucu, yang mencekam atau apalah gitu. Kalau Oh, ada loh, pasti ada yang mencekam kan? mencekam tuh alhamdulillah nggak ada sih. Oh, nggak ada. Amin. Alhamdulillah. Pernah waktu itu cuman dikasih tahu sama satu IO, kita tuh nyanyi buat Unilever waktu itu. Tapi yang diundang itu adalah Unilever regional. Jadi Indonesia sama dari Hong Kong apa India apa something like that gitu, apa mana gitu. Kayak tamu kehormatannya gitu. Terus kita tuh nggak boleh nyebut tamu karena MC-nya saat itu tuh salah gitu. Misal, oh Pak Adi gitu, Pak Adi di situ. Selamat datang Pak Adi ya, padahal Pak Adi yang di situ tamu kehormatannya. Kita langsung mencekam langsung saat itu. Terus IO-nya bilang, "Enggak usah sebut-sebut nama ya, dia nanti salah lagi." Gitu. Terus kita wanti-wanti aja, "Oke, Pak Adi yang mana? Yang ini tamu kehormatannya itu." Udah, lo enggak usah sebut-sebut. Tapi akhirnya itu tuh intimate banget. Itu di Hotel Dharma Wangsa, ballroom-nya kecil banget kan. Jadi tahu ya kapasitasnya berapa ya, nggak lebih dari 100 gue rasa. Tapi itu kita acak-acak, kita ajakin nyanyi, kita apa sampai akhirnya IO-nya alhamdulillah terima kasih ya sudah menyelamatkan gitu kayak gitu. Mencekam masih kayak aduh nggak boleh, bismillah dulu gitu. Meledak oh ya udah gitu. Tapi yang itu satu, terus yang pengalaman yang buat aku terkesan banget, aku tuh pernah nyanyi sama David Benoit. David Benoit. David Benoit. Jadi dia saat itu datang konsernya di Hotel Melia, Grand Melia, sama di Bandung gitu. Jadi penyanyi lokal yang ikut itu aku sama Glenn almarhum waktu itu gitu. Jadi Berarti pengalaman udah tampil berapa kali di festival jazz dong ya? Udah. Dari zaman Jack sudah muncul, udah tampil belum? Jazz ya. Iya. Udah. Justru Warna dulu di Jack Jazz, baru Java Jazz. Jack Jazz yang awal yang tahun Senayan. Iya. Bukan di Senayan, malah di Ancol. Awal-awal Jack Jazz kan? Jack Jazz tuh orang di Ancol. Di Ancol. Senayan, nggak pernah di Ancol. Apa itu soalnya? Oh iya. Nggak ada Pak Lur. Nggak ada. Ini jauh diam aja loh. Ada kalau di Ancol tuh namanya Friday Jazz Night. Itu tuh Om Ireng tuh juga dulu kan itunya. Warna mulainya dari Friday Jazz Night itu. Latihan buat Ya, Friday Jazz Night. Oke, tapi selain dari musisi internasional dengan David Benoit itu ada lagi nggak? Belum sih. Oh berarti makin akan banyak yang datang yang bilang belum. Belum. Cuman iya makanya aku tuh kayak beruntung banget. Buat aku sih alhamdulillah Tuhan tuh baik banget sama aku, Pak Lur. Jadi saat aku juga jadi kemarin tuh sempat kerjasama bareng sama HBO Asia gitu kan untuk jadi dabernya House Pets Pets gitu. Apalah yang anjing-anjingan gitu karena gue suka anjing. Boleh tuh cerita situ juga nanti. Karena aku ini jadi dobernya gitu. Iya, jadi dipilih kan ada beberapa, ada Nikita Gina, ada Bayu Oktara, ada Ihsan Akbar, ada aku, terus ada Rio Dewanto gitu kan waktu itu. Terus ya udah gitu. Apa pets ya namanya ya? Aku lupa gitu. Nah, terus akhirnya kita jadi dabernya gitu. Soalnya juga ada pengalaman main di sinetron sempetnya. Iya. Gitu ya. Jadi nggak gampang lah untuk jadi dubber. Lumayan lah. Enggak gampang juga sih. Karena aku baru sekali kan, apalagi kerjasama sama internasional ya, maksudnya HBO gitu kan, yang benar-benar spesifik maunya kayak gimana gitu. Jadi saat itu production house-nya di Indonesia tuh namanya Parama. Mbak ini kayak gini gitu. Oke, kita reading apa segala macam. Terus ketika hari H-nya itu jadi sambil ngomong nih mic sambil ada layar gede gitu sambil kita namanya juga dubbing kan. Karena itu udah ada dialog bahasa Inggrisnya kan. Kita ngomong lah kok dia udah berhenti, kok masih nyala ya. Oke, diganti gitu. Ini ya untuk menyinkronkan dengan waktunya itu ya bisa ya. Jadi cepat begitu cepat ini gini ngomong misalnya aduh tas lu ketinggalan gitu, tapi kok harusnya kan happy, kenapa gue jadi sedih ya gitu ganti kali moodnya. Oke. Tapi ngomong masalah dubbing gitu ya, itu kan voice dub ya istilahnya. Iya. Kan pasti dipilih juga kan karakternya. Waktu itu dubbing untuk karakter siapa namanya? Aku waktu itu yang punya anjingnya namanya siapa ya lupa. Iya. Itu biasanya sebagai pencinta. Iya. Maksudnya di seleksi ada casingnya juga nggak? Oh ini kayaknya Mbak Nina ini cocoknya yang pemilik anjing. Ada. Jadi ya di cast total udah dapat aja gitu ketika bisa. Jadi
saat audisinya itu nggak cuman saat audisi ngomongnya, tapi sekaligus jadwalnya gitu. Jadi kita tuh maunya satu paket gitu. Kalau lo mau harus sekaligus sama promonya. Kalau lo promonya nggak bisa, nggak usah dari awal gitu. Jadi dari jauh-jauh hari mereka, oke, kita mulai reading di sini, kita mulai rekaman segini, kita akan promo di sini, jam segini gitu. Jadi jelas semuanya. Oke, jadi ketika mereka udah login itu, aku kosongin semua schedule gitu. Jadi kita udah terikat kontrak, udah nggak bisa. Gitu Yang ya. lain. Gampang kan nyanyi atau? Nyanyi lah, gila, nyanyi banget Gusti. Tapi ada satu waktu nggak nanti misalkan mendubbing film musikal itu kan lebih keren lagi. Aku tuh ikutan musikal tapi bukan film musikal. Oke. Jadi di Jakarta kan juga banyak tuh musikal kan yang terjadi itu kan gitu. Aku ikutan musikal dulu tuh ada On Drop namanya. Kalau On Drop aku ikutan musikal itu. Terus ada musikal banyak ya dulu tuh ada yang Titi Puspa yang bikin, aku ikutan Semut Merah Semut Hitam. Terus almarhum Didi Petes juga bikin apa sih namanya? Purbasari gitulah gitu. Apa sih itunya Purbasari tuh? Bukan bedak, iya, gue tahu itu. Mas Gaung ini. Gue hafalnya karena bedak, tapi itunya legendanya itu kan Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Atau apalah gitu-gitulah. Aku lupa lah kayak gitu. Aduh, udah. Aku tadi mau. Atau Lutung Kasarung, sorry, bukan lagu Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Mas Gaung jangan keliru Batman Tapi Kasarung. ininya Purbasari, tokohnya itunya putrinya. Purbasari. Gue tadi mau nanya Purbasari apa bukan nih? bedak ya? Bukan bedak ya, bukan lipstick juga. Aduh. Oh, oke. Berarti memang ada cita-cita juga pengen ini ya ke musikal itu ya, lebih seneng Kayak ke seru situ itu ya. Seru ya. Iya, seru. Oke. Sekarang itu kan masalahnya kan itu biasanya kan acuannya kan di Broadway kan. Iya. Oke, Broadway kira-kira apa yang peran yang disuka apa itu apa kan Broadway kan macam-macam kan? Musikalnya maksudnya. Musikal ininya. Aku suka banyak musical banyak banget, aku suka banget. Aku tuh karena nggak sempat ke Broadway-nya. Baru-baru nonton? Iya. Kan banyak sekarang yang dari Broadway udah difilmkan apa gini gitu. Kalau musical sih, aku tuh biasanya tuh suka nonton di Singapura, paling dekat tuh di Marina Bay itu kan. Biasanya kalau ada musical apa, mereka suka woro-woro kan, suka terbang ke sana. Terakhir itu nonton Wicked. Udah lama banget tuh sebelum pandemi tuh gitu. Terus udah pandemi terus belum sempat nonton lagi dan belum ada lagi kayaknya. Tapi kalau Mbak Nina sendiri lebih senang musikal yang di stage gitu apa yang udah jadi film? Kan ada Dua-duanya. Aku tuh penikmat seni. Gitu ya. Jadi dua-duanya asik-asik aja ya. Iya, asik-asik aja gitu. Kalau di stage itu bisa kelihatan kualitas pelakonnya kan, karena dia harus berlaku live gitu lagi ya. Terus dia harus nyanyi gitu kan. Kalau di televisi atau di film kan udah jelas, udah tampak angle-angle-nya, shoot-shootnya tuh lebih dapat emosinya gitu. Tapi film musikal yang terfavorit Mbak Nina? Film musikal favorit? Jangan Sound of Music. Oh iya, banyak banget. itu bagus. Sound of Music bagus tapi. Terus pasti jawabnya gitu deh. Iya, The Sound of Music itu bagus karena lagunya juga bagus. Apa kalau The Sound of Music? Edelweiss. Terus soal itu. Edelweiss ya lagunya. Iya, The Sound of Music bagus. Aku suka. Aku suka banyak Bapak Lur, banyak banget aku suka. Ya, oke, top 3 aja, top 3. Atau ini mungkin yang kayak Grease gitu. Lu nonton Iya juga, nggak Grace dulu? juga nonton. Tuh, Grace juga bagus. Phantom of the Opera. Phantom of the Opera bagus Iya, juga. bagus. Suka semua. Suka semua, aku ya. banyak. Aku suka ada yang paling baru itu ada Legally Blonde, itu dibuat musical juga tuh juga lucu banget itu. Ya Allah Mas. Oh, itu awalnya dari film jadikan Dari film musikal? jadi musical gitu. Itu juga lucu dan Itu bagus. lucu banget itu pasti. Dan hebatnya tuh adalah cast, ada satu adegan di mana si siapa sih yang si tokohnya itu sama beberapa lawyer sama penari-penarinya gitu ya. Skipping di atas panggung sambil nyanyi, nggak goyang. Gue bilang buset, ini gimana ya gitu. Kayak latihannya kayak gimana? Nggak gitu tuh, kayak tetep aja nyanyi sambil skipping itu. Hebat ya. Iya, gitu. Nggak kebayang kan? Kebayang sih latihan Ngos-ngos. fisik. Itu pasti latihannya udah berjam. Atau itu nggak mungkin kan AI ya, artificial gitu. Enggak. Itu hebatnya
orang-orang musical itu aku kebayang karena aku juga pernah terlibat dalam beberapa musical. Itu latihannya secara fisik tuh emang berat mas. Pak Lur emang berat, latihan fisiknya tuh berat. Hitam lagi gua rambut. Iya. Langsung. Oke, terus. Bener jadi. Emang berat, latihan fisiknya berat. Terus belum kalau nggak cuma latihan fisik, tapi kan kalau musical itu harus bisa nyanyi, harus bisa acting, harus bisa ya beradegan lah segala macam, nari gitu. Jadi 3 ini nih narinya bisa tapi actingnya nggak bisa percuma gitu. Kalau nyanyinya bisa tapi nggak bisa acting, nggak bisa nari juga percuma gitu. Jadi kesatuan ini benar-benar yang tapi ada nggak yang penyanyi yang memerankan itu bisa satu kesatuan itu yang menurut Mbak Nina tuh paling bagus, dia bisa di stage, di Broadway atau di bahasa Indonesia ya. Banyak ya. Banyak banget. Kayak ada yang dari Filipina atau dari mana itu kan ada jadi. Ada bukan siapa sih? Lea Salonga tuh bagus tuh. Lea Salonga bagus. Di Indonesia juga punya banyak banget mah Pak Lur. Ya jadi itu putih lagi Pak ngomong. Oke. Di Indonesia tuh ada Dira Sugandi, ada Sita Nursanti. Sita Nursanti bagus banget. Dia bisa nyanyi, dia bisa nari, dia bisa acting gitu kan. Dira juga, terus siapa lagi ya? Ada banyak nama-nama, ada Abigail. Siapa Abby namanya, Galabi bukan Abigail, Galabi Tahira itu juga bagus. Banyak Pak Lur. Ya. Mbak Nina penyanyi. Ya. Saya belum pernah dengar nyanyi. Silakan cek Spotify saya Nina Tamam. Maksudnya kilik-kilik supaya nyanyi. Nyanyi apa ya? Kan album yang baru mau. Ya. Mau yang lagu lama apa lagu baru? Jangan lagu barunya belum keluar. Iya. Oke, jangan. Lagu lama berarti. Lagu barunya insya Allah akan jadi soundtrack film, jadi doain. Amin. Lancar berkah. Pasti kita akan nonton filmnya itu ya. Filmnya apa? Belum boleh share. Nanti aja oker ya. Nanti aja. Cuma ini aja yang lagu lama berarti lagu apa? lama apa ya? Yang bikin dalam hati. Yang bikin warna hits apa tuh menurut? Andai rasa itu pergi. Salahkah aku dengan segala anganku? Kalau suara bunga. Terus. Andai rasa itu hilang, biarkan aku rasakan indah cinta dalam hati saja. Aduh, panas banget. Suara gue gak bisa kayak tapi keren banget. Itu gue inget banget tuh zaman-zamannya pas era reformasi itu ya. Iya kan, era reformasi itu dalam hati saja. 98 bener. 98 ya. Kan 98 lagi reformasi dan sebagainya. Lo sempet nyanyi juga nggak di situ? Di mana nih? Maksudnya kayak manggung di mana? Nyanyi apa orasi? Alhamdulillah sih 98 masih, tuh kita masih. Iya, makanya justru di mana? Di mana-mana di Jams. Enggak, tapi jadi gini. Saat kami udah sign kontrak dengan Sony dan mulai tour, itu tuh kita udah nggak nyanyi di Jams lagi, Budos gitu. Tapi nyanyinya di mana-mana buat event-event biasanya gitu. Gitu. Jadi ya keliling dari satu hotel ke hotel yang lain. Karena acara itu biasanya di hotel-hotel gitu kan, Pak Luar gitu. Yang unik-unik di mana? Yang terunik yang pernah? Yang unik tuh kita tuh pernah kayak gini nih. Makan paginya, malamnya itu kita nyanyi di Shangri-La Jakarta. Udah gitu kita nginep di Shangri-La Jakarta. Untuk first flight kita sarapan di Shangri-La Surabaya. Karena malamnya kita nyanyi di Surabaya gitu. Terus abis itu besok lagi langsung pindah ke Medan. Karena Marriott Medan. Karena kita ada acara, jadi kayak koper gue tuh kayak kita kayak masih di Shangri-La ya, tapi bukan ya? Kayak udah gitu, ada masa di mana kita kayak gitu sampai. Itu istilahnya disorientasi ya, disorientasi. Ya. Ini Medan apa mana gitu juga ya? Kayak alhamdulillah ya gitu. Jadi nggak sempet pulang Pak Lur, bener-bener nggak sempet pulang untuk naro enggak, karena ngejar flight sama ya ngejar flight sih gitu. Nah itu lima-limanya udah harus bisa kayak berarti style fashion, make up udah bisa sendiri semua. Dia itu dulu kalau nggak salah sempat malas hapus make up ya jadi dengan make up semalam dia nggak hapus, pagi-pagi udah on udah gitu lagi sampai malam lagi gitu lagi sama tinggal touch up dikit. Iya benar. Kalau cowok-cowok gimana? Cowok-cowoknya mah santai, cowok-cowoknya yang paling heboh tuh jadi gini, sebetulnya yang paling
yang paling heboh tuh yang cowok-cowok malah. Kalau kita sampai ke Surabaya atau kita sampai ke kota tertentu lah, Manado kayak atau Makassar kayak kota-kota baru, yang langsung berpencar tuh Sarwana. Kita udah check in ya, kita sound check jam berapa? Jam 5 misalnya kayak gitu. Oke, sampai jam 5 kita kosong kan? Gue berpencar dulu ya, dia ke pasar kayak dia kemana gitu-gitu. Oleh-oleh. Iya, dicari oleh-oleh, dicari apa segala macam. Iya, dia tuh seneng banget. Terus pulang-pulang kita dibawain makanan apalah segala macem gitu. Jadi ada masa di mana iya, kita manggil Sarwana tuh Indo. Ibu, jadi udah kayak ibu-ibu banget gitu. Asli, sampai dia bilang, "Bo, gue udah sangkain bencong lo panggilin gue Indo gitu. Jangan panggil Indo." Ya oke, Sar. Justru dia ya, Bo yang mama. Iya, justru dia emak-emak banget gitu. Oke, menarik ya dengan ada 5 karakter itu ya kalian. Oh iya. Beda. Terus pas reunited itu tahun 2020 ya. Ya. Artinya kan mereka sudah berkeluarga, ada yang udah mungkin udah jadi kakek nenek, aku nggak tahu deh. Belum. Gimana? Oh belum ya. Tapi gimana? Ada perubahan-perubahan nggak di antara mereka dengan mungkin ini udah bapak-bapak. Jadi dewasa. Jadi dewasa. Jadi lebih udah nggak indok lagi apa gimana? jadi lebih wise. Iya, lebih tone down, lebih wise. Kalau dulu kan maunya gue maunya kita kayak gini, gue maunya kita kayak gini gitu. Gitu. Sekarang lebih ke oke, kita sekarang udah ya, visinya cuma satu ya, kita sama-sama mau cari duit titik udah gitu. Kita cari yang terbaik buat Warna. Jadi kalau misalnya kita rutin alhamdulillah bikin konten di Instagram, di TikTok gitu ya. Iya, bener. Terus kalau misalnya satu nggak ikut itu jangan baper karena ini kita harus keluarin konten terus gitu. Oh ya, gitu. Jadi biar inget terus. iya, gitu kan nggak usah baper. Kalau ada meeting, gue nggak diajak, bukan ngajak lo nggak bisa kan? Nggak usah baper. Ini yang penting buat Warna gitu. Betul sih. Iya, akhirnya jadi kayak gitu. Sekarang udah sama-sama dewasa. Iya. Betul. Wes tuwe, Palur tuh. Wes tua. Udah tua. Ngeliatnya ke situ. Wes tuwe. Gak berani lihat gue, takut gue. Ini ntar lagi kalau digituin lagi saya nyala nih lampunya. Ada pertanyaan lagi nggak, Mas Gaum? Pernah cinlok nggak? Pertanyaannya ekstrim radikal. Iya. Oke, nggak apa-apa. Pernah cinlok nggak? Cinlok? Kalau berani jawab nggak apa-apa. Pernah lah, Palur. Cinlok sama siapa nih? Sama itu satu grup. Oh enggak lah. Itu judulnya incest, Palur. Kok Palur itu? Palur, Mas. Mas Gaum. Mas Gaum. Itu judulnya incest. Jadi dari iya, kan kita kan udah kenal dari Keluarga ya, sebagai keluarga. alhamdulillah. Jadi kita tuh Warna itu dikumpulin sama papa itu udah kayak keluarga. Jadi Steven sama Sarwana tuh udah kayak abang-abang kita, like literally abang-abang kita yang sedih kalau kita putus cinta, yang happy kalau kita menikah atau happy kalau kita happy. iya gitu. Jadi semuanya kayak gitu. Jadi nggak pernah ada Tiba-tiba ke cinta lokasi itu ya nggak ada gitu. Kita ngomongin sekarang nih. Oke. Warna ini kan pelopor. Pelopor campuran 5 penyanyi dengan berbagai ragam. Iya. Sekarang kan penyanyi makin banyak. Iya. Mungkin kan nggak membuat persis kayak Warna gitu loh. Iya. Kalau melihat talenta yang generasi Z sekarang kan makin banyak bisanya. Mungkin aja sih, mungkin aja kayak GAC itu kan kayak gitu ada ya, tapi memang nggak GAC. Gamaliel, Abigail sama Cantika. Oh, tapi bertiga. Bertiga. Enggak ada lakinya. Si Gamaliel itu ya? Gamalnya tuh laki. Oh iya. Tapi memang kalau udah berenam tuh udah kompleks ya Mas gitu. Jadi pecahan suara harmoni. Jadi mau suara berapa gitu kan? Paling maksimal bisa cuma 4 gitu kan. Jadi double tebel 4 kan. SATB gitu kan, sopran, alto, tenor, bass gitu. Jadi kalau yang di Warna itu warna vokal nih sekarang gue bicara ya. Mbak Nina tuh warna vokal yang apa ya? Kita tuh warna vokalnya tuh beda-beda semuanya. Tapi yang pasti kalau aku nyanyi bagian mezzo sopran. Jadi di Warna itu yang sopran tuh 2, sopran satunya Dea, sopran 2-nya Ria. Mezzo soprannya satunya Ari, yang keduanya aku. Terus ada tenornya itu Sarwana, terus tenor 2-nya Steven. Gitu, nggak ada yang bass, nggak ada ngebahas banget itu nggak ada. Bariton juga nggak ada ya? Bariton itu Steven bisa, Steven tapi bisa ya? tapi dibilang bariton banget juga enggak, itu lebih kita 2. Tapi kalian juga pernah bikin ini lagu akapela gitu? Enggak sih, akapela nggak pernah. Nggak pernah. Asik kan? Asik. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena susah. Iya sih. Susah banget. Susah ya. Males gitu kan, harus mikirin Mecah akompanimennya. Bukan mecah suaranya, lebih ke kalau akapela kan
harus ada pengiringnya kan, quote on quote pengiringnya kan, kayak duntek gitu-gitunya loh, gitu kayak beatboxnya atau apa. Beatbox, Kita ya. nggak bukan kapasitas kita untuk kayak gitu. Gitu. Tapi kan acapella nggak usah pakai beatbox juga bisa kan sebenarnya. Kalau nyanyi biasa Iya, bisa. bisa. Tapi bisa. Tapi kan kalau untuk jadi satu lagu full kurang Kayak kurang ya menggigit ini gitu. kalau gue lihat sih kan sekarang yang lagi top itu ada tuh yang penyanyi acapella tuh yang 5 orang, ada ceweknya 1 tuh. Pentatonic. Pentatonic ya. Nah nggak bisa kita kayak gitu. Nggak bisa gitu. Itu kan ada beatbox ada segala macam. Betul, ya, yang itu ada beatboxnya ya. Ya susah kayak gitu. Oh, susah ya. Gitu. Ya, Nggak susah, beda. kita nggak kesana. Bukan Berarti kalian tuh jalurnya, Pak. sebenarnya Ember. ya referensinya tuh kayak Manhattan Transfer Ya, gitu ya. New Voices, Manhattan Transfer, gitu, Singers Unlimited kayak gitu. Ada- Alpha Singers. Gitu. Apa sih? Iya. Yes. Yes, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup ini mungkin? Jangan tutup dulu, aku mau nanya. Oh, Lagi terakhir dari gue. Kan ini Iya. kan Buru-buru Pak Lur. Oke. Nina ini kan bisa disebut punya darah seni. Iya. Dari mulai ayah ke Nina. Nah sekarang udah punya anak kan. Apa Nina, kebijakan apa yang Nina ambil untuk anak-anak? Iya. Untuk ke arah seni atau Iya. mengikuti jejaknya Nina atau bebas atau apa gimana? Anakku aku bebasin, Mas. Ajarin ke anak. Free will. Free will. bebas. Jadi aku udah ngikutin dia, lesin dia piano, dia nggak suka. No? Dia lebih suka bola. Jadi Oh, Laki ya? Iya. ya. Jadi gue anterin itu dia bola-bola kemana-mana. Dia rumah di Ciputat ya. Tinggal Tiap di Ciputat. Setiap hari Selasa gue jemput dari, aku tinggal di Cipete, jemput ke Ciputat, antar ke Sentul. Oh, Latihannya di Sentul. niat. Niat banget gitu. Lewat Sabtu latihannya di GBK. Oh. Gitu. Jadi latihan seminggu 2 kali, Selasa di Sentul, Sabtu di GBK. Jadi ke sport ya? Iya, ke sport. Nggak ada kelihatan seninya sama sekali, nggak ada? Belum atau belum? Belum. Kayaknya belum ya, tapi dia benar-benar dia tuh anaknya motoriknya tinggi gitu. Jadi dia skateboard rollerblade juga iya gitu. Wah, berarti olahraga ekstrim ya. Yes. Terus Parkour. kalau gua push bisa gua rasa. Oh, gitu ya? Iya. Tapi abis itu dia lagi suka bola, sangat suka bola gitu. Itu yang pertama. Cuman satu anakku. Oh, semata wayang ya. Semata wayang, 13 tahun nunggunya. Wah, lagi-lagi dinamis-dinamisnya tuh ya. Makanya nggak heran kalau yang Iya, cari lagi yang ekstrim lucu-lucunya. Iya, lagi 9 13 tahun. tahun. Enggak, sekarang dia 9 9. tahun, tapi aku nikah 13 tahun baru dapat Baru dapat dia. Sky. Terus 9 tahun lagi lucu-lucunya. Iya lagi. Ya, boy-boynya. Masya Allah, masih bisa dipeluk-peluk ya. Masih bisa digemes-gemesin. Kalau udah SMP udah nggak mau tuh. Nggak mau. Ya, anak itu ya. Berarti kelas berapa itu ya? 4 4 SD ya. SD. Terus sekolahnya di mana? di Ciputat sini. Oh. Gitu, deket Gitu ya. sini, gitulah. Lagi nih, lagi terakhir, benar-benar terakhir sekarang. Gue gak percaya kok kalau saya lah. Ini kan tadi gua dengar tadi kan Nina kan dari nyanyi itu kan melor berbagai macam profesinya. Iya. Dari mulai MC, apalah pengisinya. Masih ada obsesi yang pengen dicapai ke depannya? Boleh dong orang punya mimpi Boleh, lagi dong. boleh. Apa yang kira-kira yang belum? Gua tuh belum tercapai. Gua lakuin nih, belum gua dapat nih gitu. apa ya? Masih penisirin. Apa? Masih penisirin. Kalau penasaran banget sih enggak, cuman gue tuh kepengen punya satu album yang gue bener-bener suka banget gitu. Jadi album kemarin yang gue bikin album itu bukan gue nggak suka, gue suka, tapi kok dia yang bingung. Terus mestinya lihat mukanya. Iya. Jadi dulu itu produser gue tuh, gue ada sebuah label besar gitu ya, terus produser gue cabut dari label itu. Jadi gue di tengah-tengah gue sedang bikin album, dia pergi, terus gue kayak anak ayam kehilangan induknya gitu loh. Gitu, jadi nggak ada yang bantuin gue, nggak ada yang bantuin gue untuk ngegiring ini loh, kamu harusnya kayak gini. Hilang. Sekarang gue dapat produser yang ini loh, ini bagusnya kayak gini. Jadi gue kayak bener-bener sekarang album yang gue punya sekarang tuh bener-bener eksploratif banget. Gue bener-bener explore gitu. Kayak gini gitu. Jadi gue kepengen punya satu album yang ini gue banget nih gitu. Nah, Amin, Itu amin. ya, itu yang gue bangetnya belum dapat nih, yang belum dapat. Cuma dari pertanyaan itu gue jadi penasaran, gue bangetnya itu yang seperti apa sih? Gue juga nggak tahu genre-nya apa gimana gitu. Oh, genrenya masih pop. Masih pop. Tapi alhamdulillah gue tuh disupport sama teman-teman musisi jazz gitu ya.
Jadi ada nama-nama besar kayak Nikita Dompas, ada Adra Karim itu anaknya Tante Nini El Karim. Kan kalau tadi kan untuk diri sendiri ya, ini yang benar-benar gue ya tadi kan lo bilang. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya lagi, lo ada nggak cita-cita atau kepengen ngebentuk grup band yang seperti Warna, maksudnya yang ini hasil vokal, picknya lo yang milih lo ini sini gitu. Ibaratnya lu kayak Simon Cowell ya. Jadi lo nggak ada jiwa yang Nggak itu. ada. Gue bukan jiwa produser. Ada jiwanya itu. Nggak ada. Maksudnya gini, gue suka melihat talent-talent baru iya, cuman gue nggak cukup sabar untuk membina. Kecuali gue diminta dan dibayar. Baru iya. Tapi kalau tapi kalau bapak gue kan by passion ya, dia ngumpulin kita tuh passion, satu dilatih semuanya supaya ini gitu, dan nggak ada tenggat waktunya gitu, dia nggak tahu kapan kita mau keluar apa segala macam gitu. Kalau misalnya statusnya, kalau misalnya ada ajang-ajang pencarian bakat itu kan jelas, oke, gue mau sampai tanggal segini, jadi gue tahu nih, tanggal segini, sampai bulan segini, gue mesti ngelatih ini nih A B C D E gitu. Dulu tuh pernah di Antv tuh ada pencarian bakat dan gue ngelatih, dan itu gue mau karena udah jelas ini buat keperluan ini. Terus tanggal segini mereka harus perform, jadi latihan apa aja gue mau. Tapi kalau yang bikin grup baru lagi untuk ngerti gitu, nggak cukup telaten. Ya berarti bapak sama anak sama-sama di sini tapi bisa aja passionnya beda. Kan bapak gue guru ya, kan gue giri. Kalau menurut Mbak Nina, perkembangan vokal anak-anak zaman retro ya sama yang sekarang, kayaknya mana yang lebih berkembang bagus? Karena tantangannya kan ada kan, mereka sekarang udah ada yang lebih dimudahkan dengan ada voice changer apa segala macam kayak gitu. Selera orang tuh berubah-ubah, Pak Lur. Dari zamannya dulu, zamannya Eyang Titi Puspa itu senengnya karakter vokal yang bulat, yang yang seriosa apa gimana gitu. Terus tahun 80-an ada Mama Ina, ada Vina Panduwinata gitu kan. Terus ada Ruth Sahanaya, ada Titi DJ yang suaranya lebih beragam dibanding kalau kita dengerin tahun 70-an itu kan kayak Teresa Zen, dari Johan. Ari Johan itu semua suaranya bulat-bulat gitu loh ya, gitu ya. Tapi ke 80-an lebih pop, lebih Dinamis. beragam, lebih dinamis gitu. 90-an itu lebih banyak lagi variasinya kan. Nah, 90-an tuh orang-orang masih seneng yang powerful, yang suara tinggi apa segala macam. Beranjak ke 2000, tahun 2000-an ini nih banyak penyanyi-penyanyi yang kalau menurut standarnya penyanyi zaman dulu gitu tuh kok begini bisa dibilang bagus sih gitu. Tapi mereka punya karakter vokal yang beda gitu. Kayak kalau misalnya aku bisa bilang Nadine Amizah gitu. Kan dia nggak menggelegar seperti Lyodra atau itu, tapi dia cukup punya karakter vokal yang bagus. Danila itu itu juga nggak yang meliuk-liuk gimana tapi karakter vokalnya tuh bagus gitu. Nggak necessarily bulat gimana, tapi selera orang tuh diterima gitu oleh pasar gitu loh sekarang. Betul. Jadi kalau dibilang mana lebih bagus, nggak bisa dibilang mana lebih bagus karena setiap periode tuh berubah-ubah. Seleranya tuh berubah-ubah. Jadi nggak ada yang pakem. Sama aja kayak kita bilang Picasso, lukisan kayak begitu ya. Budos tahu Picasso kayak gimana ya? Anak gue bisa bikin lebih bagus dari Picasso gitu. Tapi Picasso lebih mahal karena emang masanya beda dan nggak bisa dinilai secara kuantitatif gitu loh. Gitu. Secara materi itu nggak bisa gitu karena selera orang beda gitu. Yes, keren. Gitu. Kenapa Mas? Yes. Ngerti Son? Ngerti Mbak. Bunda satu pertanyaan Itu kalau misalnya soal teknologi, anak-anak sekarang tuh dimudahkan dengan autotune dan segala macam itu memang iya gitu. Kalau ditanya soal kualitas menyanyi, itu penyanyi zaman dulu tuh jauh lebih bagus daripada anak-anak sekarang. Bukan berarti anak-anak sekarang nggak bagus ya, gitu. Bukan berarti anak-anak sekarang nggak bagus. Cuman kalau zaman dulu itu pakai analog, ngerekamnya sekali. Kalau lo salah, lo ulang lagi dari awal gitu kan, nggak bisa di-take dihapus-hapus. Perjuangannya lebih berat zaman analog daripada yang sekarang digital ya. Kalau sekarang mah tapi merasakan perubahan itu waktu itu Mbak Nina. Dari zamannya analog sekarang udah dienakan dengan digital. Ngerasa karena kami dulu Warna itu masih ngalamin analog
Tahun 98 tuh kami masih rekaman dengan pita yang besar di Musika tuh masih ngerekam. Oke, yang dulu kayak di gitu. studio tuh waktu zamannya analog berapa jam, yang di digital sekarang udah berapa jam? Iya. Sekarang waktu itu analog berapa jam? Bisa seharian lebih? Nggak lebih seharian. Kita cukup Seharian. kita cukup bagus sih waktu itu. Oh gitu ya, jadi cepet Sampai ya. sekarang. Jadi cepet. Jadi sebelum masuk rekaman kita udah latihan dulu. Oke kayak gini. Jadi oh ini kurang nih, kurang tinggi apa? Ulangin lagi rekam. Masih udah bisa kayak gitu. Udah kan. gitu kan. Tapi dengan sekarang era digital itu lebih enak lagi ya. Auto tune aja. Auto-tune aja. Kalau usah nyanyi. Kadang kan cuma ngirim vokalmu aja ke situ ya, ke studio Iya, aja ya. Wah, canggih. Kan akhirnya mulai berdiri sekarang. masalah ini nih. Aduh, Bu Dos ada pertanyaan? Pak Lur. Udah ya. Cukup. Oke, kalau begitu sayang sekali ya waktunya Mbak Nina ya. Ini kita Ya. sudahi, tapi menarik loh. Udah banyak apa konten-konten yang kita udah bahas ya. Iya, tadi. seru banget. Seru banget. Bahas Dipotong jadi 3 ya. Enggak. Oh, dipotong dari 3 Tiga episode. 3 episode. Oke, boleh, nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja. Oke, kalau gitu Mbak Nina, terima kasih Terima kasih banyak. Pak Arul. Ya, terima kasih Bu Dos. Thank you. Terima kasih juga udah datang ke sini ya. Kita Ya. kami undang dan datang. Oke, kalau gitu para Retrois jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Itu Yes. yang paling penting. Oke, kalau gitu para Retrois sampai jumpa di acara episode yang berikutnya. Oke, kita dadah yuk. Dadah.